yadhkurus mallahi fi ayamin ma'lumat, ya kan? Dan berzikirlah kamu sekalian dengan menyebut nama Allah di hari-hari yang memang sudah ditentukan. Nah, jadi Pak, bulan Zulhijjah itu Pak, banyak Pak kita itu zikir sama Allah Pak, malam-malam baca ya. Ada kalimat-kalimat zikir. Ya. Saya ini aturan tadi saya fotokopi buat bapak-bapak, saya diijazahi oleh seorang ulama juga, ada kalimat tahlil yang bagus dibaca di bulan Zulhijjah. Nah itu Pak, baca zikir terserah Pak. Zikir apa saja Bapak baca ya. Pokoknya banyak zikir aja nih. Ini nih surat Al-An'am ayat 28. Nah ini Pak, merujuk lagi dengan hadis Rasulullah, ma min ayamin a'dhamma indallahi wa la ahabbu ilaihil amalu fihinna min hadhil ayyamil asri fa aksiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Nah itu tidak ada ya hari yang lebih agung di sisi Allah yang memang dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Nah banyak Pak zikir nih Pak. Saya dengar ya, alhamdulillah ya, masjid-masjid yang ada di Kemiring ini ya setiap pagi ya, zikirnya itu kedengeran itu, baca tahlilnya bagus tuh Bapak ya, luar biasa itu, zikir Pak yang banyak Pak. Dengan apa memperbanyak kalimat tahlil, kalimat takbir dan kalimat tahmid. Nah kemudian amaliyat yang keempat yakni berhaji. Saudara-saudara kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji, mereka semua sudah berangkat ya Pak ya. Sudah berangkat semua ke tanah suci yang insya Allah kita doakan Pak, saudara-saudara kita itu ya kan menjadi haji mabrur dan menembus dosa-dosa mereka semua. Kita pun yang ada di sini ketularan juga Pak. Naik haji punya hajat seperti itu Pak. Gimana caranya? Ya nabung, ya nabung. Jangan punya cita-cita tapi nggak nabung Pak. Kalau sudah nabung, insya Allah jalannya Allah Pak yang Maha Kuasa. Dan usahakan juga Pak, sebelum salam kalau sholat Pak, sholat sunnah ya, atau sholat wajib, kalau guru saya mengajarkan nggak apa-apa, baca itu Pak. Allahumma yassir lana wa ahlana ziyarata Makkah wal Madinah hajjan wa umratan bima syi'ta wa kaifa syi'ta bila ta'abin wala masaqatin wala dhairin wala nasabin birahmatika ya arhamar rahimin. Itu Allahumma yassir lana, ya Allah mudahkan kami dan keluarga kami untuk ziarah ke Mekah dan Madinah, hajjan wa umratan, baik melaksanakan ibadah haji atau umrah, bima syi'ta wa kaifa syi'ta, terserah ya Allah, caranya terserah Engkau ya Allah, saya enggak nuntut, ya Allah Maha Kuasa. Bila ta'abin enggak sulit ya Allah, wala masaqatin enggak susah-susah, kayaknya harus kayak mana ada aja. Bapak udah doa itu pas seminggu insya Allah Pak datang ke rumah Pak. Orang dia ketawa, serius enggak? Datang Pak. Tahu-tahu dia baru jual tanah mungkin Pak ya. Nggak tahu tanahnya itu yang kegusur memang tanah ibu kita Pak. Datang dia Pak. Wah saya ini ngomongnya mimpi semalam. Kenapa? Bapak itu mimpi saya Pak keliling Ka'bah, Bapak melotot di depan Ka'bah. Begitu ya, kita nggak tahu ya ceritanya. Pokoknya ada aja jalannya Pak. Bener ada aja jalannya Pak. Makanya Bapak, itu pengalaman saya Pak dulu 2013 Pak. Saya diijazahi doa itu saya wiridin aja kalau sholat saya baca doa. Dan nanti bisa nanti kalau mau minta sama saya nggak apa-apa saya kasih Pak. Atau mungkin bapak-bapak ada doa khusus dari guru-gurunya ya, dari kiainya kan ada itu. Saya 2013 itu tahu-tahu iya, saya ditelepon dengan kawan, Rizal,
minta KTP ngapain? Udah enggak apa-apa. Udahlah kata saya, ada tetangga saya minta KTP. Tahu-taunya blessing. Iya, oh segala macam kata waduh. Enggak, masa sampai nggak percaya sama saya ya? Enggak, nanti untuk apa? Enggak sudah, betul. Ini sama saya ada rezeki nanti panitia mau saya ajak umroh dan dia. Saya kirim aja tuh, fotoin, saya fotoin. Iya Pak. Ya mungkin asbab ya dari doa itu ya. Allah mendengar ya. Jadi bapak-bapak yakin nanti. Iya kalau bapak udah doa minta sama Allah, makanya Pak harus dilatih Pak. Apa? Jiwa di bawah sadarnya itu memiliki mimpi-mimpi yang besar. Jangan bapak udah sholat ya, jiwa di bawah sadarnya mau mimpi ya Allah. Makan tiap hari combro, tempe, tahu, ya Allah kayak mana tuh? Bapak harus punya mimpi Pak. Benar, harus punya mimpi Pak. Ya Allah, kalau habis sholat. Kalau engkau mau ya Allah, saya sudah ya Allah mau ke Mekah, engkau bisa ya Allah, terserah jalannya dari mana aja ya Allah. Tak ada Pak, nanti bapak kalau habis sholat udah jauh pikiran susah, habis sholat melamun. Pengalaman. Itu pengalaman saya Pak, tapi memang Pak harus lihat Pak, harus mujahadah Pak. Tanya sama istri saya pengalaman saya dulu istri saya. Ini cerita dikit ya. Saya dulu istri saya luar biasa itu. Itu ya. Jadi udah jangan panjang-panjang nanti jangan intinya masalah fikih kurban hilang lagi semua ya. Ini bapak-bapak ya. Kita lanjutkan saja ya. Berhaji amaliyah yang harus kita lakukan. Nah, kemudian sesudah itu berkurban. Nah ini Bapak dan hadirin sekalian, pasti sudah tidak asing kalau mendengar kata kurban, ya kan? Sudah sering ya. Kayaknya tukang jaga semua mukanya di sini. Tukang nyembelih semua kan ya. Bapak jaga jangan konotasi negatif Bapak ya. Karena ada jaga kan konotasi negatif kan. Iya Bapak ya. Jadi ini Bapak hadirin sekalian ya. Kurban. Asal kata kurban itu dari bahasa Arab. Artinya apa? Kurban itu artinya mendekatkan diri. Ya kan? Dan kata kurban itu Pak disebutkan ada 3 surat Pak, di dalam surat Al-Imran, kemudian surat Al-Ahqaf, dan selanjutnya di dalam surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Imran ayat 283, Al-Maidah ayat 27, dan Al-Ahqaf ayat 28. Kata kurban artinya mendekatkan diri. Maka Rasulullah pernah bersabda, as-sholatu kurbanun was-shaumu junnatun. Sholat itu mendekatkan diri kepada Allah. Puasa itu dindingnya. Maka ulama memberikan pengertian apa itu kurban. Mayunka taqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahri wa bisaraiti makhsusatin. Hewan yang disembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah di hari nahar, hari penyembelihan, dengan syarat-syarat tertentu. Nah ini ulama menjelaskan ini makna kurban. Makna kurban.
Sejarah kurban ini Pak berawal dari, kalau kita membaca awalnya itu sebenarnya asal usul kurban ini kan memang sudah dari zaman Nabi Adam kan sudah ada syariat kurban. Tapi pada waktu itu kan pelaksanaan kurbannya sebagai bentuk ujian Allah kepada Habil dan Qabil untuk dia berkurban sebaik-baiknya atas usaha ikhtiar kehidupan pada waktu dia hidup di masa itu, atas usaha kerjanya. Nah maka Bapak dan hadirin sekalian, kesininya kurban itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Pak orang yang kaya raya. Kurbannya setiap tahun itu 1000 kambing. Sapinya berapa? 300 sapi. Ontaknya 100 ontak. Itu Nabi Ibrahim. Banyak Pak, 1000 itu banyak Pak, 1000 kambing itu Pak ya. Banyak. Kalau korban 1000 sekemil ini kena semua Pak ya. Dapat semua. Itu kebiasaan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan kurban. Karena apa? Karena memang Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang memang luar biasa sekali. Maka ritual Nabi Ibrahim itu juga akhirnya dijadikan ritual ibadah kita. Seperti melempar jumroh, ya kan ya, berkurban, nah itu kan ritual-ritual Nabi Ibrahim itu. Kalau kita baca sejarahnya dulu, ya kan? Sejarahnya dulu, jadi kebiasaan Nabi Ibrahim seperti itu. Dan kalau kita lihat dengan konteks sejarahnya juga, Nabi Ibrahim alaihissalam karena memang rajin kurban, sifat manusia itu muncul Pak. Ya Allah, kalau bahasa kitanya gini, bahasa sekarang ini aja maning sapi kebo onta ya Allah, amun pangeran merintahkan kita, kalau Tuhan memerintahkan saya untuk motong menyembelih anak, itu saya lakukan. Oh, sifat manusia orang Pak ya. Ya. Tapi kalau Nabi kan memang punya sifatnya maksum ya Pak ya. Tapi setiap peristiwa yang ada padanya itu akan ada pelajaran buat kita. Ya. Bukan maksiat sebetulnya ya. Ternyata kalau Nabi itu dari maksiat maksum. Tapi ada pelajaran bisa kita ambil dari dia. Nah, jadi Nabi Ibrahim ngomong begitu, lupa dia Pak dengan omongan kayak gitu. Akhirnya dimimpikanlah oleh Allah, ditegur melalui mimpi, ya kan? Tanggal berapa Pak? Mimpinya itu Pak? Tanggal 8 Zulhijjah yang namanya Tarwiyah Pak. Namanya ada kesunahan puasa ketika Pak. Sunah puasa Tarwiyah. Tarwiyah ini artinya apa? Mikir-mikir Pak. Masih mikir-mikir. Begitu malam tidur mimpi ya. Ibrahim, kamu aku perintahkan supaya menyembelih anakmu yang kau cintai. Jadi Nabi Ismail alaihissalam dia mikir, benar ya, jangan-jangan ini dari setan bisikan ini. Ini jangan-jangan bukan wahyu, masih mikir tuh dia, ya kan? Belum melakukan. Nah, tanggal 9, ya kan? Tanggal 9 hari Arafah baru dia yakin, oh ini berarti wahyu. Maka hari yang ketiganya tanggal 10 baru menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, yang singkat cerita diganti dengan domba yang besar. Kalau kita sering nyebutnya kambing apa? Kibas, ya
kan ya? Ya kambing kibas. Ada juga sering kita nyebutnya wedus bandot ya Pak ya? Ya kan ya? Baunya gede lah kambing itu ya. Nah ini Bapak-Bapak hadirin sekalian, awal mula daripada kisah kurban. Tapi kalau syariat Rasulullah, kurban pertama kali itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Tahun di mana diperintahkannya sholat Id dan zakat. Tahu suratnya Pak? Surat apa? Suratnya apa yang kaitannya dengan ini Pak? Surat Al-Kautsar Pak. Kan sering itu kalau sholat kita nggak mau panjang-panjang baca inna sama kulhu ya Pak ya. Makanya kalau sholat itu kan kata anak muda, jamaah kulhu nih, ya kan enak kalau jadi imam. Kalau jadi imam cari yang begitu Pak. Bacanya inna sama kul. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat Al-Kautsar yang banyak sama kamu. Fasholli, maka laksanakan sholat Id, wanhar, dan berkurbanlah. Nah ini Bapak-bapak, ini perintah kurban Pak. Dalilnya itu Pak ya, dalilnya itu. Dalil daripada atau legitimasi dasar hukum kurban surat Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar nikmat yang banyak. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang memusuhi kamu wal abtar, dia akan putus dari rahmat Allah, putus dari keberkahan. Nah ini Bapak-bapak jamaah sekalian yang menjadikan dasar bahwa kita itu harus berkurban. Nah ini dasarnya nih, dasarnya ini Bapak jamaah sekalian. Kemudian juga dasarnya ini surat Al-Hajj nih. Dan kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang kamu memperoleh di dalamnya kebaikan, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Dan makanlah sebagian dan makanlah orang-orang beri makanlah orang-orang yang memang menginginkan itu, yang memang meminta-minta, ya fakir, miskin, kasih. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah ini Bapak hadirin sekalian ya. Jadi apa namanya? Kurban ini dasar hukumnya di samping firman Allah, yakni hadis Nabi juga Bapak hadirin sekalian. Ya. Hadis Nabi yang mana Rasulullah bersabda, salah suhunna alayya, 3 perkara yang bagi aku itu wajib. Bagi aku itu wajib. Perkara ini, ibadah ini. Kalau bagi saya. Tapi bagi kalian itu sunnah. Apa itu? Kalau bagi Rasulullah Pak, sholat witir ini wajib Pak. Rasulullah nggak pernah seumur hidupnya meninggalkan sholat witir. Kemudian menyembelih hewan kurban wajib bagi Rasulullah Pak. Kemudian sholat
duha. Nah, Rasulullah tuh nggak pernah meninggalkan tuh sholat duha. Tapi kalau bagi kita sunnah, ya Pak ya. Nah ini Bapak-bapak hadirin sekalian, dasar dalam kita mengadakan penyembelihan hewan kurban. Kemudian ada lagi teguran Pak yang luar biasa Pak. Kalau kita sudah mampu berkurban, kita nggak mau kurban Bu. Ngeri Pak. Siapa yang memiliki kelapangan rizki tapi tidak menyembelih kurban, jangan mendekati tempat sholat kami Pak. Nah jadi Pak, bapak-bapak harus selaku takmir masjid Pak, selama bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bisiki sama khotibnya supaya tema khotbahnya itu berkaitan dengan kurban. Supaya apa? Supaya tergerak dan termotivasi Pak. Jangan alasannya aku memang belum cukup, belum punya uang untuk kurban. Jangan Pak. Padahal selama hari raya Idul Adha sama hari Tasyrik kita sudah terbebas dari kelaparan, kita punya rezeki yang cukup saat itu, maka ada sunnah muakkadan untuk kita melaksanakan kurban. Nah ini bapak-bapak ya, itu dasar hukum daripada kita kurban. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Sebelum kita ini silakan Pak. Kita biar jangan ngantuk. Ya, biar jangan ngantuk Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan Pak. Wis paham kabeh? Wis siap. Lanjut ya. Wis ana peringatan jam 11.45 Pak. Iya, nanti ya Pak ya. Kalau enggak berhenti Bapak mau sendiri enggak apa-apa. Dapat peringatan. Apa aja ya? Oke. Nah itu Pak. Nah, kurban ini Pak dibagi, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Ingat Pak. Nah, kalau kurban wajib Pak, orang yang kurban mencicipi aja nggak boleh Pak, mencicipi dagingnya. Ya. Seperti karena kalau kurban wajib itu dia nazar Pak. Nazar itu Pak dilihat dari akadnya Pak. Kalau dia ngomong gini, wajib atas saya karena Allah kurban, itu namanya nazar hakiki Pak. Dia kalau kurban Pak nggak boleh makan, nyicip aja nggak boleh, nyicip aja nggak boleh sama sekali dia. Kasih itu ke panitia semua. Itu namanya kurban wajib nazar hakiki. Ada lagi nazar hukmi. Kalau nazar hukmi begini, aku kita lagi jalan ya, Pak, ngapain beli kambing untuk kurban di hari raya? Itu Pak sama Pak nggak boleh itu Pak makan. Nggak ada hak untuk mudhofi, untuk orang yang kurban mencicipi dagingnya. Gimana supaya lepas? Maka Bapak kalau supaya lepas ini, Pak, mau ngapain? Mau beli kambing untuk apa? Saya ingin melaksanakan kurban sunnah di hari raya Idul Adha. Boleh itu Pak yang kurban makan Pak. Karena ada 3 bagian Pak dalam pembagian kurban. Sepertiga untuk yang kurban, nanti yang lebih detailnya ada terakhir ya Pak ya. Sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiganya lagi untuk fakir miskin. Itu Pak. Jadi kalau ada yang kurban mau minta sepertiga, ya itu hak dia Pak. Mau makan sepertiga, hak dia. Tapi Pak nanti ada yang afdol, yang mana? Ya kan ya. Ini jadi apa namanya? Ada satu
hati-hati nih Pak kalau kurban Pak. Jangan sampai nanti kita akadnya itu jadi kurban nazar Pak, bukan kurban sunnah, ya kan ya. Nah yang kedua, kurban sunnah, sunnah muakkad kifayah. Apa itu artinya? Apabila dari satu keluarga ada yang kurban satu orang, maka sudah mencukupi satu keluarga tersebut. Tuh Pak. Nah makanya namanya kurban ini Pak, apa itu? Kurban ini diusahakan kita mampu setiap tahun Pak, untuk mewakili keluarga kita semua. Nah itu Pak ya. Jadi itu pembagian kurban, ada kurban sunnah, ada juga kurban wajib, nazar hakiki dan nazar hukmi. Ada pertanyaan enggak? Silakan Pak. Ambil, ya silakan Pak. Ya Bapak ini dulu. Sini kasih filmnya. Ini bukan Pak mengenai kurban wajib. Ada hakiki dan ada kurban. Oh iya. Nazar hakiki dan hukmi itu tergantung akadnya Pak. Pak, akadnya, ngomongnya, enggak. Jadi kalau Bapak nanti ditanya, Pak, Bapak itu mau apa, beli kambing? Saya wajib hari raya Idul Adha nanti mau korban karena Allah. Nah itu namanya nazar hakiki Pak. Akadnya Bapak mengucapkan begitu, wajib gitu. Saya wajib. Saya mau korban ini karena wajib, gitu kan? Iya, itu berarti udah nazar itu Pak. Tapi ada namanya nazar hukmiyah. Nazar hukmiyah ini akadnya begini. Aku pengen menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Itu udah nazar Pak. Paham ya Pak ya? Iya, misalnya gini, Bapak punya lokah nih, apa namanya, makelaring tanah atau motor, ya kan? Iya. Ngomong Bapak dalam hati Bapak, ya Allah, saya nanti lalu jebol nih, proses tanah, fee-nya aja 5%, ya kan? Misalnya ya, gua mau motong hewan kurban, itu nazar Pak. Jadi Bapak Pak nggak boleh makan sama sekali dari kurban itu. Halal kurbannya, halal kurbannya, tapi dimakan sama kita jadi halal, haram. Jadi itu Pak ya, karena sudah nazar. Itu Pak. Jadi akadnya. Maka kalau Bapak mau beli kambing, ditanya orang, Pak mau kemana? Mau cari kambing untuk apa? Kurban sunnah di hari raya Idul Adha. Nah udah, itu jadi Bapak kurban sunnah yang dilakukan. Boleh Bapak makan, ya kan? Nah itu ya boleh makan itu Pak. Ingetin tuh. Makanya bisa juga panitia kurban itu nanya, Pak, ini kurban apa? Iya, Bapak kurban apa? Nazar? Apa? Bukan. Ini saya apa namanya kurban sunnah. Kasih itu yang korbannya, ya kan ya? Yang bingungnya itu kalau yang korbannya nggak ngerti, nggak tahu pas saya ngomong dalam pokoknya korban. Ya namanya nggak tahu, nggak apa-apa ya Pak ya. Dimaklum, bil afi itu diampuni Pak kalau nggak ngerti Pak. Ya kan ya? Iya. Tapi kita selaku panitia boleh tanya Pak, ini Bapak kurban apa? Ya kan? Oh kurban sunnah. Boleh Pak makan Pak. Ada hak itu. Iya. Hah? Oh masa sih? Ya udah diamin aja lah. Kalau korban aja ya. Kalau marah berarti dia korban perasaan. Jadi itu ya Pak ya. Itu. Nah kaitannya dengan kurban ya Pak ya. Kurban wajib sama kurban sunnah ya. Nah sekarang kita memasuki. Oh ya ada lagi. Mana tadi Pak? Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya perihal untuk korban sunnah muakkad
jenis kurbannya akhirnya cuma yang nggak tahu dasarnya kan. Untuk kurbannya kurban kambing bisa untuk satu keluarga. Tapi kalau kita patungan kan nggak tunggal, sapi untuk 7 orang. Apakah ini yang mana yang bisa kita? Apakah sapi dengan 7 orang bisa juga untuk satu keluarga atau hanya satu kambing untuk satu keluarga? Oh iya. Ya, kasih. Kambing itu ya satu keluarga kita mampu kurban satu kambing itu udah mencakup satu keluarga itu kesunnah muakkadannya, ya kan ya. Tapi kalau sapi itu kan untuk 7 orang, ya kan. Maka misalkan gini, di masjid sini ada panitia kurban kan? Nama yang pertama misalnya Komar Nisa, ya itu saya sudah mencukupi itu Pak. Saya termasuk istri saya dan anak-anak. Nama yang kedua misalkan keluarga Pak Rohim sudah mencukupi itu Pak. Tapi ada juga ulama mengatakan ya nggak apa-apa. 7 sapi itu untuk 7 orang keluarga nggak apa-apa. Ada juga Pak, itu sudah ada istilah Pak. Tapi kalau kita melakukan misalkan satu panitia itu ada 7 orang, kita daftar di situ atas nama kita sudah mencakupi satu keluarga, Pak Rohim, Pak Ahmad, Pak Badu, dan paham Pak? Itu kan ya? Iya. Tapi kalau seandainya kan Pak ada Pak, ya itu Pak sekeluarga beli sapi, ya kan ya? Beli sapi satu. Tapi Pak di situ Pak dia minta disebutin namanya, ya kan ya? Nama suaminya, ya kan ya? Terus nama anak-anaknya. Ya sudah sah juga nggak apa-apa. Sah juga nggak apa-apa itu Pak. Jadi nggak ada masalah. Ya masalah itu Pak itu hanya teknis aja. Tetapi pada intinya yang namanya kurban itu kalau sapi itu untuk 7 orang, kambing untuk satu keluarga. Tapi maksudnya 7 orang ini Pak, 7 keluarga itu Pak ya, paham ya? Ya paham nggak? Paham ya? Nah itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Ya silakan. Jadi kalau lihat dari akar, berapa orang? Ini banyak yang nggak tahu rata-rata. Ada sebagian kecil aja yang tahu bahwa kurban sunnah kan. Ini solusinya gimana? Apakah ketika nanti mau penyembelihan panitia kurban menjelaskan supaya ada perubahan akar sebelum disembelih? Karena kalau enggak, kemungkinan tahunya orang kurban aja. Ini jadi nazar hukum ya. Di sini tadi disebutkan nggak boleh diambil dari gimana solusinya dari panitia baik. Makanya tadi saya katakan nggak apa-apa ditanya. Yang mudohnya itu orang yang berkurban itu ditanya, Pak, Bapak ini kurban wajib apa kurban sunnah? Kurban nazar apa kurban sunnah? Khusus kurban sunnah Pak udah apa? Ya kan? Kalau misalkan dia nggak tahu, ya kan? Ya itu tadi. Bil afwi ada ampunan karena faktor nggak tahu, ya kan? Makanya harus kita kasih tahu kepada beliau. Nah, yang namanya panitia harus tanya juga nggak apa-apa sama orang itu Pak. Ini kurban apa? Kurban sunnah. Itu selesai, ya kan? Jangan dimasukkan nazar ya. Nah makanya kalau nggak tahu si mundohnya itu ya nggak apa-apa, diampuni namanya nggak tahu kan. Cuma kalau sudah tahu ya hati-hati, ya kan? Ya itu. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak, seandainya kita lagi mau kurban, sebelum daging kita bagikan kan ada panitia minta dimasakin gitu, apa boleh apa enggak gitu Pak? Ya baik. Ini pertanyaan bagus ya, sering terjadi itu ya.
boleh asal sudah minta izin sama yang kurban, ya, atau asal sudah minta izin sama yang kurban. Artinya begini, makanya panitia memang harus menguasai ilmu tentang kurban, benar, ya. Jadi begitu dia sepak, ini pas saya kurban Pak, nanti Pak, bapak kurban di sini, kurban itu Pak, mohon diangkatin, mohon Pak diizinkan dari dagingnya itu sebagian ada yang mau dimasak sebagai sedekah, nggak apa-apa Pak, nggak masalah, ya gitu ya. Tapi ada juga ulama, yang mengatakan nggak izin juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena itu sudah diniatkan sodako gitu loh. Bukan hanya panitia yang makan, orang di sekitar masjid itu dikasih juga gitu. Paham? Nah, yang apa-apa itu ya biasa. Itu paham ya? Silakan. Tapi biar afdol itu harus dikasih Pak. Ya biar jangan kemakan langsung hati kita kan. Ya itu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut pengalaman saya ini Pak. Ya. Nah, di kampung saya itu kalau kurban itu dia misalnya keluarga ini kurban di rumah ini. Nah itu enggak dibagikan mentah, itu dimasak, dipanggillah orang-orang sekelilingnya. Nah gimana hukumnya itu Pak? Pak bisa apa enggak gitu? Biasanya nyembelih kambing gitu. Afdolnya kalau akikah itu dibaginya mateng, ya, itu akikah. Kalau kurban afdolnya dibaginya daging mentah. Tapi boleh juga kalau dia mau dimasak terus dibagi-bagikan, gak ada masalah juga. Boleh juga nggak apa-apa. Nggak dihukum haram. Tapi dia menghilangkan keafdolan, kebiasaan sunnah Rasul dan para sahabatnya kalau dia kurban daging mentahnya yang dibagikan, ya. Jadi itu nggak ada masalah itu. Karena saya lihat di dalam kitab Majmu' Al-Imam Nawawi ada penjelasan seperti itu, nggak ada masalah juga, ya. Ya silakan. Ya ini satu lagi Pak, ya. Ya, monggo silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau saya tanyakan Ustaz, di sini apabila panitia itu mengambil sebagian untuk dimasak, tetapi yang diambil dari bagian yang sepertiga hadiah. Karena kan ada sepertiga ahli kurban, ada sepertiga dibagikan, sepertiga hadiah. Bagaimana kalau misalnya orang itu berdalih bahwa saya mengambil sebagai 1/3 dari hadiah itu yang kami masak, artinya itu hadiah untuk panitia. Itu bagaimana? Satu, keduanya apabila memanggil tukang jaga, kadang-kadang tukang jaga itu udah penting duluan, saya nanti minta ekornya suruh contoh. Itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Nah itu Pak, jangan ada dalam kurban itu kita transaksi jual beli. Misalnya ini ya, yang megang saya kakinya nanti, alatnya kita kepalanya, ya. Yang megang apa namanya? Yang apa selalu megang kuping? Itu nggak boleh Pak. Haram itu Pak nanti, ya. Haram itu nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh apa namanya? Ada transaksi jual beli seperti itu. Maka yang korban ini di samping menyerahkan sapi, onta ataupun kambing, ya, kepada panitia korban, dia juga harus mengeluarkan koceknya Pak, ya kan? Dia harus mengeluarkan uangnya untuk apa? Untuk biaya panitia kurban itu, ya, untuk biaya yang menyembelih jagalnya. Jangan sampai saya nggak ngasih uang lagi, udah itu kepalanya ambil aja terus ada yang motong, ya kan? Itu berarti ada transaksi itu Pak, nggak boleh Pak, haram itu Pak. Apa haramnya? Nggak ada pahala kurban, nggak ada kurban ini yang kurban, rugi kan? Yang kurban nggak dapat apa-apa, hanya sedekah biasa gitu loh, ya kan? Itu Pak, ya. Jadi kaitannya dengan yang itu panitia mengambil untuk dimasak itu nggak apa-apa Pak.
Ya kan? Nggak apa-apa. Itu masuk kepada tergolong kepada yang satu hadiah. Iya, satu kan ada sepertiga masuk tergolong itu. Iya, makasih. Satu untuk abdolnya supaya kita ini diperkuat dengan keyakinan yang tidak ada keraguan. Kita izinlah sama yang kurban. Ya, iya nggak apa-apa. Kita izinlah nggak apa-apa kan. Ada lagi? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak sekali sistem kurban dengan arisan ya Ustaz. Kemudian ada yang sapi untuk tujuh. Apakah dalam satu sapi itu bisa dihukumi dua hukum, baik itu hukum wajib atau hukum sunnah muakkadnya? Dalam artian dalam 7 peserta kurban itu ada 3 yang dilihatkan untuk wajib, ada 4 yang dilihatkan untuk sunnah. Apakah dalam satu sapi atau satu hewan kurban tersebut bisa dihukumi dengan 2 hukum, wajib dan sunnahnya? Karena mereka dari 7 peserta tersebut mempunyai niatan yang masing-masing. Terima kasih. Mudohi yang punya niat hukum wajib jangan ngambil sama sekali hadiah itu aja. Udah serahkan aja sama panitia. Ya, kalau yang dia niatnya kurban sunnah, ambil Pak. Nah makanya nih Pak, nanti dalam teknis pembagian nih Pak ya, di pembagian yang paling afdol ini nih Pak. Dia seorang mudohi, orang yang berkorban, ya, dia ngambil cuma sedikit aja Pak. Sisanya dibagi semuanya. Terserah panitia, dia cuma ngambil sedikit, ya kan? Ini nih. Tapi ada juga yang orang yang kurban itu ngambil sepertiga untuk dimakan. 2/3-nya dibagikan. Ada lagi dia kurban mau minta sepertiga Pak. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dia, terus dihadiahkan. Ya nggak apa-apa Pak. Kan ini ada ketentuan semua artinya. Tapi yang paling afdol ini nih. Kalau dia korban, saya sedikit aja lah. Korban, tolong ya panitia ya, nanti kirim 2 kakinya kayak boleh gede-gede ke rumah. Sepertiga nggak maksud, kalau masuk sepertiga ya nggak apa-apa, gitu loh. Kalau masuk sepertiga nggak apa-apa orang ada kok ketentuannya kata Nabi. Sepertiga untuk kamu makan, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan. Maka Pak, namanya kurban ini Pak, orang kaya juga dikasih nggak apa-apa Pak, hadiah. Jangan kita panitia kelewatan juga ya Pak ya. Ada guru ngaji samping musola kelewatan Pak. Nggak dapet Pak, bukan korban. Aduh Pak, kelewatan bener itu Pak. Dia mau mobilnya aja, ini yang namanya Robicon. Guru ngaji lagi mau balik terkenal ngapain dikasih? Gak apa-apa hadiah Pak. Sebagai penghormatan ya kan ya. Takriman sama dia kan kasih sayang, memuliakan. Nah itu ya Pak ya. Jadi ini Bapak-bapak, mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa menjadi pembelajaran kita sehingga kita sama-sama sharing ya Pak ya dalam kaitannya dengan masalah kurban. Saat ini kadang-kadang ada terbingung Pak untuk kulit kambing atau kulit sapi yang diserahkan ke panitia, kemudian di panitia itu dijual atau dengan fungsional uang jual tersebut untuk konsumsi atau untuk keperluan yang lain. Nah, gimana itu? Ya. Baik. Ini ada 2 kaul. Kalau Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i nggak boleh kulit itu dijual, ya. Tapi kalau kita mengikuti Imam Romli dan Imam Abu Hanifah, boleh dijual, tapi uangnya disedekahkan kepada fakir miskin. Disedekahin, bukan dikasih, disedekahkan. Ingetin ya, disedekahkan kepada fakir miskin. Awas hati-hati nih ya. Jangan juga yang korban ngatur-ngatur. Nanti itu ya, sama itu kulitnya bawa ke rumah, kepalanya bawa ke rumah, kenapa? Mau saya jual, ya kan? Jangan ya, jangan seperti itu. Udah serahkan aja ke panitia, ya kan?
Baik Pak, kebetulan Pak. Apa? Panitia ini banyak yang miskin. Ya. Akhir ya kan ya. Ini dibagi aja untuk amat ya kan ya. Miskin gitu ya kan. Aman kan? Terserah mau dijual mau dibuat lagi ya kan? Dia amanin atau ya kan ya. Itu dijual tapi uangnya disedekahkan. Bapak-bapak ya. Disedekahkan kepada fakir miskin Pak. Ini kita intifaknya kepada siapa? Imam Abu Hanifah intifaknya sama Imam Romli. Tapi kalau Imam Nawawi ya, Imam Syafi'i ya kan, itu nggak boleh. Harus bagi total habis semuanya. Sampai kulit-kulitnya, sampai jeroan-jeroannya semua habis. Masih di BKP nih? SMP. Saya itu aja makasih. Balapan. Balapan. Sekarang ini banyak yang mempergunakan jasanya ya. Tapi kayaknya nggak lagi jualan-jualan. Kadang-kadang bersih. Kalau disedekahkan sama yang jaga itu Pak. Jangan nanti itu ada transaksi jual beli. Kalau siasatnya, kalau seandainya nggak ada sama sekali yang kurbannya itu nggak ngasih uang ya, ambil dari kas masjid. Boleh. Ambil dari kas masjid. Ya. Untuk apa namanya? Untuk makan, minum nggak apa-apa. Karena salah satu kas masjid kan untuk kemaslahatan umum. Ya. Salah satu bentuk memakmurkan masjid. Ambil dari situ. Makanya Pak diusahakan Pak kasih pembelajaran sama yang korban. Jangan nyerahin daging aja, sapi aja. Jangan nyerahin kambing aja Pak. Makanya ada istilah dulu, orang-orang dulu pinter Pak, kiai dulu. Apa mau korban? Harus ditebus. Kan gitu kan bahasanya kan? Harus ditebus ini, begitu bahasanya. Apa maksudnya ditebus? Ya upaya memotongnya, dia ditebus. Nah itu Pak, kiai dulu gitu Pak. Intinya sebenarnya dia ngomong fikih secara detail, tapi kan itu mengajari kepada para mutoli, para yang kurban, supaya mereka mengeluarkan duitnya Pak 100.000. Makanya Pak bagus Pak, panitia kurban yang ngomongin, misalkan setor dari kurban 2.500.000 untuk operasional gitu Pak, 150.000, nggak apa-apa Pak kayak gitu Pak. Ya Pak ya, dia jangan sampai merusak di sarana di barang-barang yang dikurbankan itu Pak, jangan sampai merusak itu. Amalia lawan itu jangan sampai rusak. Gara-gara kalau sedikit nggak mengeluarkan. Atau misalkan seikhlasnya nggak apa-apa, terima lah. Ya kan? Kalau ada kekurangan boleh pakai kas-kas gitu Pak ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Pak kita dapat ilmu yang bermanfaat sama-sama dari antara kita. Laksanakanlah penyembelihan kurban yang sempurna. Nanti kalau berteknis penyembelihan, saya sebenarnya Pak ada yang mau saya jelaskan nanti ya. Ada beberapa bagian yang memang jika kita menyembelih kurban, jangan sampai Pak kurban itu juga bapak-bapak panitia ya Pak ya, awas ya Pak ya, hati-hati Pak. Bapak panitia jangan sampai ketempuhan, dapat bala, ya kan ya, diserai sapi kurban, kita teknisnya, caranya, malah nanti kita harus mengganti korban orang itu Pak. Awas hati-hati Pak, ya, awas hati-hati bapak-bapak hadirin sekalian ya. Cara megangnya, cara nanti ada teknisnya mungkin ada ya. Pemateri kita selanjutnya akan dijelaskan secara detail ya. Itu saja. Memang kekurangan waktu sebenarnya saya akan jelaskan juga tentang apa syarat-syarat daripada penyembelihan apa saja, tapi nanti lain waktu mungkin kita bisa ketemu lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.